Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kitab tauhid ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa menghadiri kembali kajian kitab tauhid ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab tauhid, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju ke surganya, karena untuk melalui surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berjalan di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita berbicara tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat, tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah adalah tauhid di mana wajib bagi kita untuk meyakini, mengimani bahwa seluruh jagat raya yang ada itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah tauhid di mana wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid al-asma was sifat adalah tauhid di mana kita wajib untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadis beliau, dan itu pernah kita bahas beberapa pertemuan. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada makna iman. Makna iman. Apa itu iman? Seringkali banyak orang yang mengaku beriman, tapi ketika ditanya apa sih iman? Iman itu ya iman gitu. Itu bukan jawaban. Itu adalah mengulang pertanyaan. Ya, karena iman itu apa? Iman, ya udah mengulang pertanyaan namanya. Jadi iman itu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi kata-kata iman dari kata-kata amana yu'minu imanan. Jamaknya amanu, telah beriman mereka. Apa arti iman? Iman itu kalau kita lihat di dalam arti bahasa atau etimologi adalah at-tasdiq, membenarkan, meyakini. Jadi orang yang beriman adalah orang yang membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang beriman adalah orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman secara bahasa, lughatan. Sedangkan secara syar'an, istilahi atau terminologi, iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah. Iman dalam arti syar'i atau istilahi adalah membenarkan dalam hati. Orang yang beriman membenarkan, meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dalam hati. Kemudian setelah itu imannya diucapkan, wa iqrarun bil lisan, diucapkan. Makanya kalau orang yang mau masuk Islam itu harus wajib bersyahadah dengan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Jadi nggak bisa dia mengatakan, Ustadz saya mau beriman. Ya udah ente jadi imannya. Enggak. Harus diucapkan dulu syahadah, syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena harus ikrar, ditakrir, harus diucapkan. Setelah itu dibenarkan dalam hati. Tidak cukup hanya diucapkan, tapi juga dibenarkan, diyakini dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah, isi dari iman itu adalah wa amalun bil arkan. Iman itu direalisasikan, diimplementasikan di dalam beramal. Ketika dia beriman, maka imannya itu direalisasikan dengan dia sholat, dia berhaji ketika dia mampu, dia berpuasa 1 bulan penuh ketika dia masuk Ramadan. Jadi nggak bisa, saya sih beriman tapi nggak sholat, nggak bisa. Harus 3 intisarinya unsurnya 3. Pertama, dibenarkan dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lidah. Dan yang ketiga adalah diamalkan, direalisasikan iman itu dengan beramal. Melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, iman itu yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah. Wa yankusu bil ma'siyah. Dan bisa berkurang dengan sebab seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi ketika dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang naik imannya, grafiknya. Tapi ketika dia berbuat dosa, imannya sedang turun grafiknya. Artinya ketika dia berbuat dosa, tidak menghilangkan iman, tapi mengurangi grafik iman, gitu, kurang. Kecuali ada hal-hal yang bisa membatalkan iman, gitu. Artinya imannya hilang dengan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia percaya kepada praktek-praktek perdukunan, atau dia percaya kepada ramalan-ramalan orang yang dianggap pinter atau orang-orang yang dianggap paranormal. Dia percaya bahwa ada sesuatu alam yang menentukan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bintang-bintang. Maka itu nggak boleh. Makanya kita tidak boleh percaya kepada ramalan bintang-bintang zodiak. Di mana kepercayaan orang-orang Yunani menyatakan bahwa kehidupan manusia itu dipengaruhi dengan letaknya bintang. Jadi kehidupan manusia itu dipengaruhi dengan letaknya bintang. Maka macam-macam nama-nama bintang itu. Ada yang namanya Aries namanya, atau Cancer, Libra, atau Gemini, atau Virgo, macam-macam. Sesuai dengan lahirnya. Oh, saya lahir di bulan Juli. Oh, bulan saya bintang saya Cancer. Pas dibaca, oh pantas. Asmara indah, rumah tangga indah, tapi rezeki seret. Oh, pantas kata bintang begitu. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Percaya kepada bintang. Kenapa? Karena yang menentukan rezeki, yang menentukan kehidupan manusia, itu bukan bintang, tapi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi kita bisa apa? Naik grafik kita, iman kita ketika kita melakukan ketaatannya. Sekarang ini kita sedang naik grafik imannya. Tapi ketika sudah melakukan dosa, sedang turun. Ya. Kecuali hal-hal yang ketika dia lakukan bisa hilang imannya. Seperti apa tadi? Melakukan perbuatan syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para ulama bersepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa amal itu masuk kepada iman. Jadi ketika orang beriman, maka amal itu sesuai dengan imannya gitu. Semakin tinggi imannya, semakin baik amalnya. Gitu. Tapi semakin rendah amalnya, semakin rendah imannya. Makanya imannya para sahabat dengan imannya kita berbeda. Mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Sehingga ibadah mereka pun luar biasa. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan imannya orang kebanyakan, termasuk imannya kita, niscaya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu lebih berat. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amalnya jangan pakai ditanya deh. Ketika Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau berinfak pada hari ini, nggak pakai mikir-mikir lagi, seluruh hartanya dikeluarkan. Abu Bakar As-Siddiq nggak pakai nanya, kan pikir kan, ini buat ini siapa nih, nanti buat anak yang satu siapa, buat yang anak kedua siapa. Tapi Abu Bakar nggak, semuanya. Sampai Rasulullah SAW nanya, Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga kamu? Semua hartanya engkau serahkan. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meyakini betul kalau dia bersedekah, menyerahkan seluruh hartanya, pasti Allah gantikan. Pasti Allah jamin. Nah, imannya apa? Luar biasa kan? Kita lihat bagaimana Ibunda Hajar, ibunya siapa tuh? Nabi Ismail alaihissalam, ketika ditaruh oleh Nabi Allah Ibrahim di satu tempat yang gersang di Mekah. Kita jangan melihat Mekah sekarang, ramai. Lihat zaman dulu, belum ada penduduk, belum ada orang, belum ada air, nggak ada kali, nggak ada mata air, nggak ada pohon, yang ada cuma bebatuan, panas, gersang. Sampai disebutkan ketika mau ditinggalkan, sebetulnya Nabi Ibrahim nggak tega, tapi karena ini atas perintah Allah SWT ditinggalkan. Nabi Ibrahim nggak nengok. Ibunda Hajar ketika mau ditinggalkan mengatakan, ya Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya betul, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin. Pasti menjamin saya hidup di tempat ini. Maka akhirnya apa? Keluarlah mata air. Ketika Ibunda Hajar nyari dari Sofa Marwah 7 kali, yang itu dikenal dengan sa'i antara Sofa dan Marwah, ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan mata air bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah, tapi di Masjidil Haram dekat pintunya. Yang sekarang kita minum. Bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Tapi di Masjidil Haram. Artinya apa? Orang yang di dalam masjid itu akan dijamin oleh Allah SWT. Orang yang memakmurkan masjid akan dijamin oleh Allah SWT. Jamaah sekalian. Jadi para ulama menjelaskan bahwa amal itu masuk kepada iman. Orang yang beriman, maka imannya semakin tinggi, amalnya juga semakin tinggi. Sesuai dengan imannya. Maka al-a'malu dakhilatun fi musammal iman. Jadi amal itu masuk kepada iman. Tidak dipisahkan. Sebab ada orang yang berpaham bahwa iman sendiri, amal sendiri. Amal seseorang itu tidak dipengaruhi oleh iman. Atau iman itu tidak berpengaruh kepada amal. Sebagaimana orang-orang Khawarij atau orang-orang Murji'ah.
Mereka mengatakan amal itu apa? Amal-amal, iman-iman. Sehingga iman semua orang itu sama. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman seseorang itu berbeda-beda. Memiliki apa? Tingkatan-tingkatan. Imannya para sahabat Rasulullah SAW dengan kita berbeda, tentunya jauh. Imannya para sahabat dengan ulama tabi'in beda. Ulama tabi'in dengan ulama atba'ut tabi'in beda. Kenapa? Karena iman itu bertingkat-tingkat. Jamaah sekalian, dan inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang bahwa iman itu atau amal itu masuk pada iman, dan iman itu masuk pada apa? Amal. Dan juga ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dalilnya mana? Dalilnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kamu. Ya. Ayat ini sesungguhnya turun kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sebelumnya mereka berkiblat kepada Baitul Maqdis. Ya. Jadi sholat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, belum ke Ka'bah Baitullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblatnya ke Ka'bah Baitullah. Kenapa? Karena ketika mereka berkiblat ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan tuh sama tuh Muhammad dengan pengikutnya sama kiblatnya sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW lebih suka untuk berkiblat kepada Ka'bah Baitullah. Karena itu kiblatnya nenek moyangnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim berkiblat ke Ka'bah Baitullah. Sehingga disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh, kata Allah SWT, kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Untuk apa? Agar Allah palingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami palingkan kiblat yang kau suka, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Sungguh kami palingkan, artinya kami rubah. Nah, ketika turun ayat ini, sebelumnya para sahabat sedang sholat, ada yang mengatakan zuhur atau asar. Ketika 2 rakaat turun ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk berpaling kiblat dari Ka'bah Baitullah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah, sehingga pada saat 2 rakaat pertama ke Baitul Maqdis kiblatnya, rakaat kedua ke Ka'bah Baitullah. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain. Kenapa? Karena saat itu mereka berkiblat satu sholat dengan 2 kiblat. 2 rakaat pertama ke Ka'bah ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua ke Baitullah Ka'bah. Nah, kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan sahabat yang lain yang mereka belum sempat untuk berkiblat ke Ka'bah Baitullah? Mereka sudah meninggal duluan. Mereka belum sempat sholat untuk ke Ka'bah Baitullah, tapi mereka udah apa? Udah meninggal duluan. Bagaimana? Mereka, apakah sholat ini diterima oleh Allah SWT? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kamu. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan iman kamu di sini, Pak, wa ma kana Allahu liyudhi'a sholatakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kamu. Gitu. Jadi yang dimaksud iman kata para ulama di sini sholat. Berarti di sini menjelaskan bahwa sholat itu ya iman. Orang yang sholat itu apa? Orang yang beriman. Orang yang memiliki iman, dia akan diimplementasikan imannya dengan apa? Sholat. Tidak bisa dipisahkan antara iman dengan amal. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini, wa antum muttajihuna li Baitil Maqdis. Kalian menghadap ke Baitul Maqdis sebelum diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Artinya apa? Itu tidak disia-siakan oleh Allah SWT. Walaupun mereka tidak pernah berkiblat kepada Ka'bah Baitullah sholat di dalam sholatnya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan salat mereka. Ya. Tapi ayat ini menjelaskan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum dengan kalimat iman. Artinya apa? Ya iman itu ya maksudnya salat gitu. Dan salat itu apa? Iman. Nah, di dalam hadis juga menyebutkan tentang iman itu ya amal. Amal itu iman. Disebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ada dalam riwayat ini mengatakan wasituna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang, atau riwayat lain mengatakan lebih dari 70 cabang. Jadi iman itu punya cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini cabang yang paling tinggi iman, yang cabangnya paling tinggi apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah iman imatatul adza 'anit thariq. Cabang iman maksudnya. Imatatul adza 'anit thariq artinya apa? Memindahkan duri dari jalan. Wal haya syu'batum minal iman, dan malu itu termasuk juga bagian dari cabang iman. Jadi artinya apa? Iman itu bercabang-cabang. Tapi iman yang paling tinggi apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena ini pondasi dasar. Tauhid itu apa? Dasar. Dan itu cabang yang paling tinggi. Yang paling rendah cabangnya adalah memindahkan duri dari jalan. Artinya apa? Orang yang memindahkan duri dari jalan itu pengaruhnya dari iman. Dia bisa memindahkan duri karena dia punya iman. Ya. Kalau enggak, biarin aja deh orang kena di jalan duri, terserah dia gitu. Di sini contohnya bukan duri aja, bisa kulit pisang, atau ada beling, atau ada batu, atau ada kerikil yang kiranya hal ini bisa mengganggu orang jalan, hendaknya kita pindahin. Kenapa? Karena itu bagian dari iman. Karena itu bagian dari apa? Iman. Jadi jangan sampai kita diamkan. Biarin deh, itu terserah orang mau jalan sini. Dia mau terpleset enggak terserah dia deh. Nah, itu. Jangan, itu namanya kita egois. Padahal orang-orang yang beriman itu punya perhatian khusus terhadap lingkungan. Salah satunya ketika ada duri di jalan, pindahin. Kalau kita nggak sempat pakai tangan kita, pakai kaki kita ya kita geserin deh gitu. Mungkin kita segenunduk kali. Tapi paling tidak dia sudah apa? Memindahkan duri. Gitu. Atau kulit pisang umpamanya. Kalau kulit pisang lewat, kulit pisang ada nih nanti kalau orang lewat bisa terpleset. Kalau yang muda masih refleksnya masih tinggi, tapi kalau yang udah tua kan terpleset langsung. Nah, maka dipindahkan tuh. Dia apa? Dia pindahkan. Dan itu bagian dari cabang iman. Daripada apa? Bagian dari cabang iman. Pahalanya besar. Kenapa? Karena itu merupakan ciri-ciri tanda orang yang beriman apa? Peduli terhadap lingkungan. Dia nggak mau saudaranya itu apa? Saudaranya itu bahaya dengan sebab gara-gara apa? Kulit pisang, duri, atau macam-macam yang membahayakannya. Apalagi kalau kita taruh duri di situ, itu bukan apa? Itu namanya membahayakan orang, itu lebih berdosa lagi. Justru kita disuruh menyingkirkan yang begitu-begitu. Maka dalam hadis juga banyak disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar kita menghormati tetangga, kita menghormati tetamu, kita berbicara baik, kalau enggak diam, maka Rasulullah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diawali dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Maka hendaklah dia muliakan tamunya, bayangkan. Dihormati tamunya. Menghormati tetamu itu bagian dari keimanan, artinya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dia apa? Menghormati tetangganya. Artinya tidak mengganggu tetangga kalau dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi tidak mengganggu tetangga, menghormati tetangga, memberikan hak-hak dia sebagai tetangga, itu bagian dari keimanan. Bagian apa? Keimanan.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berbicara baik. Kalau enggak bisa bicara baik, mendingan dia diam. Daripada bicara yang enggak, mendingan apa? Dia diam. Itu bagian dari keimanan. Menjaga mulut itu bagian dari apa? Keimanan. Artinya iman itu mempengaruhi amal kita. Dan amal itu merupakan pengaruh dari iman seseorang. Jadi iman, amal ya tidak bisa dipisahkan. Iman dan amalnya apa? Tidak bisa dipisahkan. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu juga bagian dari iman. Tapi tentunya ini malu pada tempatnya. Bukan nggak pada tempatnya. Ada orang tanya, ente kenapa nggak ke masjid sholat berjamaah? Aneh malu kelihatan orang. Itu bukan pada tempatnya malu. Justru dia malu kalau dia nggak ke masjid. Ente kenapa nggak ngaji di masjid? Aneh malu, nggak enak duduk sama orang. Itu bukan malu. Malu itu ada tempatnya. Di mana Rasulullah SAW malu. Malu berbuat dosa. Malu berbuat maksiat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ma huwal birru wa ma huwal ismu. Apa itu sih yang disebut dengan albir? Dan apa itu yang disebut dengan al-ismu? Albir. Bir itu husnul khuluq. Kata Rasulullah apa? Albirru husnul khuluq. Bayangkan. Bir, kata para ulama, albirru itu disebutkan ismun jami'un fi kulli khairat. Satu nama yang mencakup semua kebaikan. Jadi kalau orang melakukan albir, kalau kita artikan berbakti, kebaikan, kebaktian. Ketika orang melakukan albir, dia akan mendapatkan semua kebaikan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan albir, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. Terus ketika disebut albir itu begitu banyak. Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat dan pada nabi dan pada para malaikat dan pada kitabnya. Itu albir. Jadi artinya apa? Albir itu apa? Ismun jami'un fi kulli khairat. Satu nama yang mencakup semua kebaikan. Makanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu disebut dengan apa? Birrul walidain. Bayangkan. Berbakti salah satu yang digunakan dengan kalimat bir adalah birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Itu digunakan kalimat albir. Birrul walidain. Kenapa? Karena ketika seorang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan mendapatkan semua kebaikan. Makanya disebut apa? Birrul walidain. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang mahual bir, apa itu yang disebut dengan bir? Maka kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Al-bir itu adalah akhlak yang baik. Dari kesimpulan al-bir itu, maka dia akan menghasilkan husnul khuluq. Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu adalah hasil dari ketika dia melakukan albir. Dia tidak bisa menghasilkan akhlak yang baik kalau dia tidak merealisasikan albir, kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Jadi akan menghasilkan apa? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Kemudian ditanya, ma huwal ismu? Apa itu yang disebut ismu? Ismu itu kalau bahasa kita dosa. Apa sih definisi dosa? Maka Rasulullah mengatakan al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Itu kata Rasulullah. Al-ismu, dosa itu adalah ma haka fi sadrika. Sesuatu yang kalau kamu lakukan, ma haka fi sadrika, kamu akan merasa gelisah. Jadi orang-orang yang beriman, kata para ulama dalam hadis ini, ketika dia melakukan dosa, maka dia akan gelisah. Makanya kalau ada orang melakukan dosa tapi nggak gelisah, berarti apa? Dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ketika dia melakukan dosa itu apa? Gelisah. Malu sama Allah SWT. Gelisah. Jangan-jangan ketika dia melakukan apa dosa, Allah SWT cabut ruhnya. Allah turunkan azab.
Jadi gelisah, nggak bisa tidur. Para sahabat saja ketika mereka melakukan dosa, satu saja, nggak banyak-banyak, satu doang. Mereka luar biasa. Berpengaruh dalam dirinya. Kayaknya nggak enak badannya gitu. Cuma satu dosa. Kalau kita satu dosa gimana? Biasa-biasa aja ya. Jangankan satu, banyak aja apa? Nggak berasa gitu. Para sahabat itu satu dosa aja mereka berasa gitu. Berpengaruh dalam dirinya itu. Sampai nggak bisa tidur, sampai mereka menangis di hadapan Allah SWT ketika malam itu. Wa karihta ayat toli nas. Wa karihta ayat toli nas. Dan kamu benci ketika manusia melihat kamu melakukan dosa. Jadi kalau orang-orang dulu, ketika mereka melakukan dosa, ya, para sahabat itu, dilihat orang, mereka malu. Mereka malu untuk melakukan dosa ketika dilihat orang. Nah sekarang ada gak orang ketika melakukan dosa dilihat orang malu gak? Ada gak yang begitu? Biasa aja. Ada orang mabok biasa aja depan orang gitu. Atau ada orang nyungsep di comberan karena mabok biasa aja gitu. Padahal itu dosa. Dan biasa-biasa untuk melakukan dosa. Gak malu gitu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian. Al-haya syu'batun minal iman. Kata Rasulullah, malu itu merupakan bagian dari cabang iman. Tapi malu yang pada tempatnya. Malu untuk berbuat dosa tadi. Kita nggak suka kalau kita melakukan dosa apa? Dilihat orang. Kenapa? Malu. Makanya kalau orang mukmin ketika dia berbuat dosa, dia nggak ceritain kepada orang. Kenapa? Alhamdulillah Allah sudah tutup dosa kita. Aib kita itu Allah sudah tutup. Sebab kata para ulama, kalau aib itu, dosa itu berbau. Kata para ulama, kalau dosa itu berbau, satu dosa bau, bikin lagi dosa, tambah lagi baunya. Ini saya orang pada nggak mau deketin kita. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa. Sekali, dua kali, kalau udah kelamaan, udah banyak banget, udah bukan bau lagi dah. Orang udah segan-deketin. Gitu. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah tutup aib kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah buka nih dosa kita, misalnya orang tidak mau deketin kita. Kenapa? Dia buka. Tuh orang begini nih, tuh orang begini nih. Gitu. Dibuka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tutup dosa kita, aib kita. Jangan kita umbar. Oh semalam aneh mabuk. Padahal minumnya segelas lodong. Tahu gak segelas lodong? Gelas gede gitu ya. Bangga minum mabuk. Ceritain orang. Padahal gak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Istighfar itu gitu. Itu untuk diri kita, apalagi kita ceritain orang lain gitu. Kejelekan orang lain untuk diri kita diri kita aja nggak boleh, apalagi kejelekan orang lain, aib orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini ziyadatul iman wa nuqsanihi. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan kita melakukan ketaatan. Wayan kusu bil maksiyah, dan bisa berkurang dengan sebab kita berbuat maksiat. Kurang. Artinya imannya tetap ada, tapi sedikit berkurang. Dalilnya mana kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Kita perlu dalil. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Kata Allah SWT, wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan ashaban nar, penduduk neraka, illa malaikah, kecuali di sana ada malaikat-malaikat. Jadi di penduduk neraka nanti, di neraka itu ada para malaikat yang menjaga mereka, sehingga mereka nggak bisa keluar. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah kami jadikan malaikat itu, jumlah mereka kecuali fitnah, ujian maksudnya sini. Fitnah itu ujian. Bukan fitnah tuduhan. Jadi kata-kata fitnah itu, dalam Al-Quran disebut apa? Ujian. Bagi orang-orang yang kafir. Liyastaikinal ladina utul kitab. Agar mereka meyakini
terhadap kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka, lalu dikabarkan bahwa neraka itu dijaga oleh para malaikat. Ya. Maka orang-orang beriman semakin bertambah imannya. Kenapa? Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang semakin bertambah imannya semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini wayazdada, dan bertambah iman orang-orang yang beriman, menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah. Atau dalam ayat lain disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang disebut orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Jadi ketika disebut nama Allah SWT, mereka takut, bergetar. Ketika disebut azan, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Sehingga mereka datang ke masjid. Kenapa? Disebut nama Allah. Tapi ada gak orang ketika azan nih, Allah Akbar, biasa aja. Bahkan setelah apa? Adzan, tidur aja gitu. Ada gak yang begitu? Nggak ada di sini. Yang sono yang ada di luar. Kalau di sini nggak ada ya. Ini buktinya pada hadir. Gitu ya. Jadi apa? Bergetar hatinya. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah ini. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maksudnya dibacakan kepada mereka Al-Quran, kalamullah, zadathum imana, bertambah iman-iman mereka. Kalau dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Itu dibacakan, apalagi dia baca sendiri. Dengerin Al-Quran yang dibacakan orang saja, itu bisa bertambah imannya, apalagi dia apa? Baca sendiri, apalagi dia sampai mentadaburkan Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka senantiasa bertawakal. Itu orang mukmin. Jadi ciri-cirinya pertama, bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini kalau kita baca Quran, kira-kira nambah gak iman kita nih di rumah nih? Kalau bertambah, alhamdulillah. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan cirinya yang ketiga adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bisa bertambah. Atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, apabila dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dia rubah dengan lidahnya. Fa illam yastati, apabila dia tidak mampu juga dengan lidahnya, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi artinya apa? Masih punya iman, tapi imannya apa? Lemah. Kalau dia lihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah. Bukan dia larang, tapi dia rubah. Nah, ini hebatnya bahasa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau dilarang, ada kemungkaran dilarang di sini nih. Dia pindah ke sono. Oh, di sini larang, kita nggak boleh apa? Buat apa? Kemungkaran, nggak boleh buat dosa sini, nggak boleh apa? Main judi sini, kita pindah ke sono ya. Kenapa? Cuma dilarang doang. Tapi kalau dirubah, yang tadinya dia main apa? Berbuat dosa dirubah menjadi berbuat kebaikan. Kapan saja dan di mana saja dia akan melakukan apa? Kebaikan. Kenapa? Dirubah, bukan dilarang. Nah, hebatnya apa? Jadi inilah yang dikenal Rasulullah itu memiliki kalimat yang jawami'ul kalim, yang luar biasa isinya.
Sedikit tapi apa? Memiliki makna. Kalau nggak mampu dengan apa? Dengan tangan kita, ya, falyughayyirhu biyadihi. Karena kita bukan apa? Bukan wewenang kita, kecuali mereka-mereka yang punya jabatan dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya. Fa ilam yastati fa bilisani, dengan nasihat, dikasih tahu, diingetin jangan berbuat dosa, diingetin dirubah gitu. Bukan dilarang, dirubah gitu. Dinasehatin gitu. Tapi kalau nggak mampu juga, masih juga tetap fa biqalbi. Kita benci terhadap perbuatan dosa tadi. Kenapa? Udah dikasih tahu masih nggak mau juga. Tapi kata Rasulullah itu yang paling lemah imannya. Paling tidak tetap kita masih punya iman karena kita sudah berusaha. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin terakhir ya pengajian kita sebelum Ramadan, karena pertemuan yang akan datang kita udah apa? Udah tarawih. Ya, jadi karena udah Isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak nanti pasca Ramadan kita akan lanjutkan. Masih tetap iman, karena ini penting bagi kita. Karena ini merupakan fondasi dalam kita beragama, yaitu iman. Karena berapa banyak orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak paham apa itu iman. Dan bagaimana cabang-cabang iman. Apa hubungannya antara iman dengan amal. Nah, insya Allah pada pertemuan yang mungkin pasca Ramadan kita akan lanjutkan. Dan kita niatkan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah SWT. Dan kita juga diberikan sehat walafiat agar kita bisa kembali untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu. Dan tentunya sebagai manusia saya memohon untuk dibukakan pintu maaf. Selama 1 tahun saya menyampaikan, bisa ada hal-hal yang mungkin belum berkenan atau kasar dan sebagainya, saya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi itulah saya sebagai seorang manusia yang kadang punya kesalahan. Dan tentunya saya juga memaafkan bapak-bapak agar memasuki Ramadan hati kita bersih dari perbuatan-perbuatan apa? Kotor. Karena orang yang hatinya kotor untuk melakukan ibadah itu berat. Tapi kalau bersih, insya Allah apa? Akan enteng gitu ya. Ini saja kita tutup. Subhanalhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.